Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Rahman, NPM 196300353. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang data input dan output pada sistem informasi geografis. Pertama, kalau kita membahas input-output pada sistem informasi geografis, maka ada dua tahap yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengolahan SIG, ini juga ada termasuk data input dan data output. Kemudian kedua ada tahapan kerja SIG yang juga memuat input dan output. Pertama, kita membahas pengolahan sistem informasi geografis, yaitu ada data input adalah pengumpulan data objek material geografi yang mendukung dan dapat dimasukkan dalam topik geografi yang akan dikonfirmasikan. Hasil input ini diliput dari data SIG yang diperoleh dari peta, tabel, foto udara, citra satelit, dan hasil survei lapangan. Jadi data-data tadi di input ya, input atau masukan. Kemudian berikutnya ada data output pada pengolahan SIG, yaitu subsistem penyajian, yaitu penyajian sebuah data atau sebagai data dalam bentuk seperti tabel, peta, file, elektronik, digital, dan grafik. Ya, jadi sudah dalam berbentuk digital, sudah berbentuk output atau keluaran. Kemudian ada juga data manajemen yang gunanya untuk mengorganisasikan baik dari data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah untuk dipanggil, diupdate, dan diedit. Berikutnya ada data manipulasi dan analisis, yaitu berisikan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, ada juga data manipulasi yang akan melakukan pemodelan data untuk menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Setelah tadi ada pengolahan SIG, ada data input, output, ada data manajemen dan data manipulasi analisis. Kemudian pembahasan kedua ada tahapan kerja sistem informasi geografis yang juga akan memuat input dan output. Yang pertama yaitu masukan atau input pada tahapan kerja SIG, yaitu mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data yang dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer atau peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam komputer. Database dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Input atau data masukan dapat diperoleh dari penelitian lapangan, kantor pemerintah, peta, dan data citra penginderaan jauh. Secara garis besar, data dibedakan menjadi dua, yaitu data atribut dan data spasial. Jadi, input tadi akan memuat data atribut dan data spasial ya. Kemudian berikutnya ada proses pada tahapan kerja SIG, yaitu berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Beberapa jenis analisis data itu diantaranya ada analisis lebar, analisis penjumlahan aritmatika, dan analisis garis bidang. Kemudian yang terakhir ada keluaran atau output pada tahapan kerja SIG, yaitu data yang sudah dianalisis oleh SIG tadi akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran SIG ini dapat berupa peta cetakan hard copy, rekaman soft copy, ataupun tayangan dalam bentuk display. Jadi yang pertama tadi ada masukan ya berupa data atribut dan data spasial, kemudian akan diproses dan dianalisis untuk kemudian dihasilkan menjadi tayangan atau display ataupun peta cetakan. Ada juga rekaman soft copy. Jadi inputnya adalah data atribut data spasial, outputnya akan menjadi tayangan display dari sistem informasi geografis itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang bisa saya berikan hari ini bermanfaat. Terima kasih.